Tanggal 20 Juli, ibadah pagi. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosa. Saat hening. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih, sehingga tidak ada pribadi yang remeh di matanya. Pada umumnya orang menilai orang lain berdasarkan keadaan lahiriah dari orang lain tersebut. Orang yang kaya secara lahiriah akan lebih dihargai dibandingkan dengan mereka yang tidak berada. Orang yang namanya tenar akan lebih diperhatikan dibandingkan orang yang tidak terkenal. Tetapi tidak demikian halnya dengan Allah. Ia mengasihi semua orang tanpa memandang keadaan lahiriah dari yang bersangkutan. Itu sebabnya orang yang dipandang dengan sebelah mata oleh orang lain tidak akan diremehkannya. Di dalam kasihnya, ia menerima semua orang sebagai pribadi yang berharga. Penerimaan Tuhan terhadap semua orang tersebut terlihat dari sikap Yesus kepada anak-anak kecil, sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 19. Ditulis di situ, para muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Menanggapi sikap para muridnya tersebut, Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Bukan itu saja. Bahkan ia berkata bahwa orang-orang yang seperti anak kecil itulah yang empunya kerajaan surga. Berarti Yesus menghargai anak-anak kecil yang dipandang remeh oleh para muridnya itu. Dengan kata lain, bagi Tuhan tidak ada pribadi yang tidak berharga di matanya.
Masih adakah perasaan rendah diri atau minder di dalam diri Anda? Bagaimanakah seharusnya orang mengatasi perasaan tersebut? Tuhan, aku bersyukur karena anugerah-Mu sungguh besar bagi hidupku. Di dalam anugerah-Mu itu, Engkau menerima diriku yang tidak berarti ini sebagai permata hati-Mu sendiri. Kasih-Mu mengangkat harkat hidupku, menghapus masa laluku yang kelam, dan membuka lembaran yang baru bagi masa depanku. Aku sadar betapa berharganya hidupku di mata-Mu. Kalaupun orang meremehkan aku, tetapi Engkau tidak pernah meremehkan diriku. Sungguh besar kemurahan-Mu, dan sesungguhnya aku tidak layak menerima semua kebaikan-Mu itu. Aku bersyukur kepada-Mu karena oleh anugerah-Mu, aku dapat mengawali hari yang baru ini bersama dengan diri-Mu. Engkau melayakkan diriku untuk datang menghadap tata anugerah-Mu. Dengan berharap kepada kemurahan-Mu, aku memohon sertai dan tuntunlah hidupku di sepanjang hari ini. Tuhan, jagalah langkah-langkah kehidupanku, agar aku senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Pakailah diriku sebagai saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Dan permuliakanlah nama-Mu melalui hidupku. Berkatilah semua yang ku kerjakan dengan keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang limpah dengan anugerah, aku berdoa. Amin. Yesus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Yesus, Anak Domba Allah, berilah kami damai-Mu. Mari meneduhkan hati di hadapan Tuhan.